Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan membahas tentang materi reduksi oksidasi di kelas 10 semester 2. Untuk reduksi oksidasi, kita lihat dalam kehidupan sehari-hari terlebih dahulu. Ini ada sebuah apel yang terlihat kecoklatan jika kita diamkan di udara luar selama beberapa menit. Nah, terjadinya kecoklatan pada apel ini merupakan salah satu gejala adanya oksidasi. Oksidasi dapat terjadi karena adanya udara atau gas oksigen yang mengenai permukaan apel. Gejala lainnya terlihat pada api yang menyala. Api yang menyala ini masuk ke dalam reaksi pembakaran memerlukan adanya oksigen. Ketika kita punya lilin yang ditutup oleh gelas, maka di situ tidak ada udara, otomatis lilin tersebut akan mati. Jadi, reaksi pembakaran itu termasuk ke dalam reaksi oksidasi. Ya, contoh lainnya adalah pemutih yang digunakan untuk menghilangkan kotoran pada pakaian. Nah, di sini eh, pemutih berfungsi sebagai oksidator, di mana pemutih mengoksidasi bagian kotoran sehingga terlihat lebih bersih lagi. Selanjutnya adalah karatan atau pagar yang berkarat atau besi yang berkarat atau korosi. Di sini juga ada reaksi oksidasi karena perkaratan itu terjadi karena adanya oksigen ditambah lagi dengan adanya air. Oke, untuk oksidasi reduksi itu sebenarnya saling berkebalikan. Jadi kalau oksidasi itu penambahan oksigen, sedangkan reduksi itu adalah pelepasan oksigen. Nah, yang lainnya bisa dilihat dari adanya elektron. Ketika terjadi pelepasan elektron, maka itu adalah reaksi oksidasi, sedangkan penangkapan elektron itu adalah reaksi reduksi. Satu lagi adalah dilihat dari biloks, bilangan oksidasi. Ketika terjadi kenaikan, maka itu oksidasi, dan penurunan itu adalah reduksi. Penambahan sama pelepasan atau penangkapan dengan pelepasan itu dilihat dari suatu reaksinya. Ketika ada yang di sebelah kiri atau sebelum tanda panah, maka itu adalah penambahan atau penangkapan. Kalau ada di sebelah kanan atau setelah tanda panah, maka itu adalah pelepasan. Contoh untuk penambahan oksigen adalah Cu ditambah O2 menjadi CuO. Nah, berarti ini artinya O2 ditangkap oleh Cu. Jadi yang kita lihat O2-nya. Ketika O2 ada di sebelah kiri, maka itu penangkapan atau penambahan. Kalau pelepasan gimana? Ya adanya di sebelah kanan, ada di sebelah sini. Itu namanya pelepasan. Contohnya seperti ini. Nah, jadi yang kita lihat lagi-lagi adalah O2-nya ya, bukan O-nya. Bukan O-nya. Oke. Berarti ini kalau elektron, pelepasan elektron, misalnya hmm, H2 menjadi H plus ditambah elektron. Nah, ini elektronnya ada di sebelah kanan. Berarti ini dilepas. Contohnya kalau yang ini kalau elektron itu yang kita lihat E-nya ya. Jadi seperti ini. Kebalikannya aja. Tuh. Nah, elektronnya di sebelah kiri, berarti dia penangkapan. Gimana dengan biloks? Nah, biloks itu kita lihat dulu pengertiannya. Biloks itu adalah bilangan oksidasi. Dilihat dari muatannya. Ketika punya muatan positif 1, maka biloksnya 1. H plus berarti plus 1. O2 min, biloksnya berarti min 2. Karena muatannya sama dengan muatannya. Nah, tadi gimana hubungannya? Tadi ya, kalau naik dan turun. Kalau naik itu disebut oksidasi, kalau turun disebutnya reduksi. Nah, ada beberapa aturan biloks yang perlu kita ketahui. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, aturan biloks ini dipakai sesuai prioritas. Semakin atas itu semakin prioritas. Contoh, ada H2, ada H2O. Nah, H2 dengan H2O ini berbeda. Kalau misalnya kita lihat H, wah biloksnya H ini berarti plus 1. Nah, tidak seperti itu. Kenapa? Karena H2 di sini adalah unsur bebas. Unsur bebas dilihat dari jenis unsurnya. Jenis unsurnya itu kalau cuma ada 1, maka disebut unsur bebas.
Maka di sini H2 biloxnya 0 karena dia sendirian. Beda dengan H2O. Ada H dan O. Berarti di sini bukan unsur bebas. Maka H di sini berlakulah biloxnya +1. Seperti itu. Kalau kita lihat H2O, berarti di sini ada 2H dan 1 oksigen. Ada bilox H dan O. Jumlahnya berapa biloxnya? Nah, kita lihat aturan yang kedua. Jumlah bilox 0 atau sesuai muatan. H2O, kalau kita lihat muatannya nggak ada kan? Berarti dia sama dengan 0 atau muatannya 0. Berarti di sini biloxnya jumlahnya sama dengan 0. Nah, kalau kita uraikan kembali, ada H dengan O. Ternyata H sama O ada di sini. Ada dalam aturan bilox. Oh, hanya +1, Bu. Oh, O-nya -2. Oke, tapi lagi-lagi kita lihat aturan prioritas. H dengan O lebih prioritas H karena di atasnya O. Jadi di sini H-nya yang +1. Jadi kalau misalnya kita punya H2O2, berarti kan ini 2O ya. Nah, ini kita bisa cari O-nya di sini. 2O sama dengan 0. 2O sama dengan ini +2 pindah ke kanan. Jadinya -2. Maka O biloxnya adalah -2 dibagi 2. Jadi -1. Nah, hasilnya akan beda dengan ini. Gitu. Nah, selanjutnya, kalau yang aturan ketiga itu diterapkan ketika, misal, ada Na2SO4. Nah, Na2SO4 ini kalau kita uraikan, Na-nya ada 2 ya, berarti 2Na ditambah S ditambah 4O sama dengan 0. Kenapa 0? Karena tidak punya muatan, pakai aturan yang kedua. Nah, di sini ada Na, S, dan O. Na, S, dan O, yang mana yang ada dalam aturan bilangan oksidasi? Yang mana ada di aturan bilox? Na, yang O udah pasti ya, di sini O ada O nih, -2. Berarti di sini diketahui. Harus ada salah satu lagi nih yang diketahui, Na atau S. Nah, Na itu masuk ke dalam logam 1A. Siapa aja logam 1A? Li, Na, K, Rb, CS, Fr. Kenapa H tidak masuk ke sini? Karena H itu bukan logam. Di sini khusus untuk logam. Kalau alkali tanah apa aja? Ya sama seperti biasanya. BeMgCaSr, BaRa. Nah, ini masuk golongan 2A, mereka mempunyai bilangan oksidasi +2. Sedangkan golongan 1A mempunyai bilangan oksidasi +1. Na masuk ke golongan 1A, berarti biloxnya +1. Kita bisa tuliskan seperti ini, 2 kali +1 ditambah S ditambah 4 kali -2 sama dengan 0. Jadi, kalau ada senyawa, pasti satu yang kita cari bilangan oksidasinya. Di sini kita cari adalah bilangan oksidasi S. Ini berarti +2 ditambah S ditambah -8 sama dengan 0. Berarti S sama dengan -2 + 8. Kan hasilnya 6 ya. Jangan menuliskan 6. Tapi wajib kita tuliskan +6. Karena bilox itu adalah muatan. Jadi harus ada positif atau negatif. Seperti itu. Contoh lainnya untuk yang 7A itu misalnya kita ada FeCl2. Di sini ada Fe plus Cl sama dengan 0. Nah, di sini Cl-nya ada di sini golongan 7A dia -1. Berarti kita bisa mencari Fe-nya. Berarti di sini Fe-nya sama dengan -2. Seperti itu. Contoh lain, misalnya kita punya SO32 SO3 2 min. Oke, SO32 min. Min ini kalau kita uraikan berarti S ditambah 3O menjadi -2. Kenapa -2? Karena muatannya 2 min. Oke, S ditambah O ada di aturan bilox, -2. Berarti 3 kali -2 sama dengan -2. S sama dengan -2, ini -6 pindah ke kanan jadinya +6. Berarti S di sini biloxnya adalah +4. Kalau kita lihat biloxnya di sini S-nya +6 menjadi +4, itu mengalami penurunan. Karena dia turun, berarti di sini terjadi reduksi. Seperti itu. Nah, contoh ada Cr2O7. Kita bisa juga nuliskannya seperti ini tanpa harus diuraikan. Cr dengan O, diketahui biloxnya O -2. Karena ada 7, berarti -14. Kita kalikan. Supaya jadi -2, karena
muatannya min 2, maka CR2 itu plus 12. Ini plus 12 untuk CR-nya sebanyak 2. Berarti kalau CR-nya 1, di plus 12 kita bagi 2. Maka CR mendapatkan bilangan oksidasinya plus 6. Contoh lain, ada MnCl2. Ini Cl itu golongan 7 ada di aturan paling bawah. Ini min 1. Karena ada 2 jadinya min 2. Supaya jadi 0 karena MnCl2 di sini tidak punya muatan. Maka Mn-nya adalah plus 2. Seperti itu. Sekian untuk materi reduksi oksidasi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.